Ya. Jadi kita akan melakukan aktivitas perusahaan, khususnya di sini yang akan kita praktekkan adalah perusahaan dagang ya. Nanti ada beberapa setting yang mungkin hari ini kita akan targetnya sampai dengan eh, impor ya, impor data-data awal ya untuk persiapan berikutnya atau di sesi berikutnya untuk melakukan aktivitas pembelian dan penjualan serta laporan keuangan dan seterusnya. Nah, 16 sesi tatap muka ataupun tatap maya nanti mudah-mudahan kita bisa sesi berikutnya bisa tatap muka di lab. Eh, kita akan membahas beberapa hal ya. Yang pertama ini terkait dengan bagaimana setting dan melakukan transaksi melalui fitur pembelian ya. Kemudian melakukan transaksi fitur penjualan. Ya, untuk fitur pembelian nanti kita akan lakukan dalam 3 sesi ya. Sesi 2, 3, 4, kemudian sesi 5, 6, 7 kita akan lakukan transaksi ya menggunakan fitur penjualan. Nah, kemudian sesi 8, 9, 10 nanti Maaf kita Pak, ya. maaf, ini belum terlihat silabusnya Pak. Oh, belum. Belum. Oh, nah ini masalahnya. Saya stop share dulu. Ya, coba ya. Oh, belum terlihat ya. Oke, share. Sekarang sudah terlihat? Sudah Pak, Sudah? sudah Pak. Oke. Karena tadi ketutup ya. Ya, saya ulangi ya. Kita akan ketemu dalam 16 kali tatap muka yang terbagi nanti 4 sesi di awal. Yang pertama kita hari ini ya untuk penjelasan mengenai konsep umum atau informasi umum dan mudah-mudahan hari ini kita bisa menyelesaikan untuk impor data awal ya, data awal perusahaan. Kemudian kita akan menggunakan melakukan transaksi pembelian yang akan kita lakukan dengan dalam 3 sesi, yaitu sesi 2, 3, dan 4. Maaf, slide saya berjalan, bisa dilihat? Berjalan. Ya. Kemudian fitur penjualan atau transaksi-transaksi penjualan akan kita praktekkan dalam 3 sesi juga, yaitu di sesi 5, 6, dan 7 ya. Kemudian sesi 8, 9, dan 10 nanti kita akan setting mengenai fitur persediaan, aset tetap, dan kemudian jurnal umum, kas bank, dan beberapa transaksi di luar penjualan dan pembelian. Kemudian karena akurat juga dilengkapi dengan perpajakan dan ini penting juga karena kaitan akuntansi ini juga tidak hanya akuntansi saja atau transaksi akuntansi saja tapi juga terkait dengan perpajakan. Di akurat sudah dilengkapi dengan PPh pasal 23, 4 ayat 2 dan PPh 21 serta e-faktur PPN. Tapi mungkin e-faktur PPN nanti coba kita lihat apakah sudah bisa aktif atau belum. Tapi yang jelas kita akan melakukan transaksi-transaksi yang terkait juga dengan pajak-pajak tersebut sampai dengan sesi ke-15. Nah, kemudian untuk sesi 16 nanti kita akan adakan ujian ya. Adakan ujian kurang lebih nanti 4 jam kalian menyelesaikan keseluruhan transaksi. Nah, ujian hanya dilakukan sekali di akhir karena memang transaksi akuntansi sampai dengan laporan keuangan itu transaksi yang kontinu dan menjadi satu rangkaian yang tidak terpisahkan sehingga cukup ujiannya di akhir. Nanti poin penilaiannya kita lihat nanti di belakang ya. Nah, jadi poin penilaiannya seharusnya mungkin untuk ujian 2 kali kita jadikan satu menjadi besar ya, 50% sendiri ada di poin penilaian untuk ujian akhir.
Kemudian selain kita praktek di setiap perkuliahan, nanti ada tugas dan kuis. Nah, tugas dan kuis itu ada di My Class ya. Nanti kuisnya kalian juga bisa lihat dan selesaikan di My Class. Kemudian input transaksinya juga nanti ada di My Class. Itu ya. Nanti absen jangan lupa, hari ini yang belum absen segera saja karena waktu absen kita saya batasi sampai jam 11. Konversi untuk penilaian pakai standar UMY, ada AA, ada AB, ada A, AB, BC, dan seterusnya. Kemudian deskripsi kuisnya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang terpenting atau yang paling penting di sini yaitu praktikum ini karena berantai ya, berangkaian sehingga menuntut kehadiran kalian 100%. Karena apa? Karena ketika kalian tidak hadir satu kali saja, maka kalian akan ketinggalan beberapa transaksi. Sehingga ketika itu tidak dilakukan, maka laporan kalian juga akan bermasalah. Dan banyak juga transaksi yang saling terkait. Transaksi mungkin di awal nanti transaksi 2, 3, 4 mungkin terkait dengan transaksi 5. Sehingga kalau kalian tidak lakukan 2, 3, 4 tadi atau transaksi 2, 3, 4 tadi, maka transaksi 5 tidak bisa dilakukan. Nah, dan seterusnya. Kewajiban lain seperti tidak menggunakan kaos oblong dan sebagainya itu saya pikir kalian lebih paham ya. Tidak perlu saya jelaskan lebih rinci. Nah, intinya kalian harus on terus ya, harus ikuti praktikum terus, jadi tidak ada yang bolong. Sebelum kita lanjut, adakah yang ingin ditanyakan terkait materi dan poin penilaian? Halo, bisa didengar suara saya atau mungkin kurang gede? Bisa, Pak. Bisa ya. Baik, nanti silahkan download modulnya di My Class. Kemudian ada modul 1 dan 2, ada RPS. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Vika. Karena jaringan saya juga ini mulai tidak stabil ini. Nah, takutnya nanti kalau sudah masuk ke akurat, nanti Mbak malah enggak bisa. Mungkin sedikit saya buka dulu untuk modulnya ya Mbak Vika ya. Bentar. Modul saya kok belum terbuka. Ya. Baik, modul 1. Ya. Apakah terlihat modul saya? Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Terlihat. Baik, ya. Jadi saya jelaskan sedikit terkait akurat ya, bahwa akurat ini kenapa pakai akurat ya. Mungkin kalian atau bukan kalian ya, di angkatan sebelumnya masih menggunakan Mayop. Namun Mayop memang beberapa tahun terakhir itu memang sudah jarang sekali digunakan. Nah, perusahaan-perusahaan itu lebih banyak menggunakan yang berbasis ERP atau Enterprise Resource Planning. Ya, salah satunya seperti Accurate, Zahir, dan banyak lainnya. Ada yang dari Australia itu apa namanya saya juga agak lupa, tapi basisnya sama, Enterprise Planning Enterprise Planning System. Jadi Enterprise Resource Planning, maaf ya. Jadi di sini nanti kita bisa lakukan setting lebih jauh lagi terkait dengan apa yang akan kita lakukan, apa yang perusahaan sesuai dengan perusahaan yang kita miliki. Nah, kemudian di situ ada, nah untuk pertemuan akurat semester ini kita lebih fokus kepada perusahaan dagang, yaitu nanti fitur-fiturnya yang bisa di setting yaitu mengenai penjualan, pembelian, persediaan, kas dan bank, buku besar, aset tetap, dan sebagainya. Nah, kita akan lakukan juga setting mengenai periode akuntansinya, karena periode akuntansi juga menentukan bagaimana
bagaimana kita memulai data yang kita batasi mulai masuk ke akurat. Nah, untuk registrasi dan akun, saya yakin kemarin sudah ada briefing dengan Mbak Vika dan semua dari mahasiswa di kelas ini sudah memiliki akun akurat ya. Halo, sudah memiliki semuanya ya. Nah, Sudah. Nah, nanti silakan login ke akuratnya, tapi sebelumnya mungkin akan saya jelaskan juga yang kedua. Nah, ini sudah kelihatan ya? Kelihatan tampilannya? Sudah, Pak. Oh, baik. Mungkin cepat saja. Takutnya nanti di tahap keduanya malah lama ya, Mbak Vika ya. Ya. Iya, Nanti untuk detailnya mungkin ini ya, detailnya bisa kalian lihat ya di modulnya masing-masing. Intinya kita akan melakukan banyak hal terkait poin-poin ini. Jadi ada modul dan fitur akurat online yang kita lakukan. Ini ada gambaran buku besarnya, kemudian tampilan rekening kita atau akun kita, kemudian tahapan atau modul untuk pencatatan beban, pencatatan gaji, kemudian jurnal umum, tampilan jurnal umum kita, kemudian tampilan histori bank. Jadi di akurat sangat komplit ya modulnya atau menunya. Nanti kita bisa melihat lebih jauh tentang aktivitas jurnal. Bahkan sampai terakhir di mana kita menyelesaikan jurnal itu bisa terlihat. Dan ketika ada masalah kita bisa cek juga ya, transaksi terakhir yang kita lakukan, historinya. Nanti bisa dimulai dideteksi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kalau memang gagal proses ya dalam satu tahapan. Ada history bank dan seterusnya. Di modul 3 ya, di modul 3 ini terkait dengan kebijakan umum ya, kebijakan umum. Dan di modul 3 nanti informasi umum dan kebijakan yang perlu kita lakukan akan kita setting di dalam akurat kita ya, akurat kita. Nah, nanti untuk modul 2 ya modul 2 juga ada 3 modul. Nanti kita mulai sudah memasukkan data. Nah, untuk setting informasi awal atau data awal perusahaan dan juga impor data baik saldo awal, pemasok dan sebagainya, kita berpegangan atau menggunakan modul yang modul 1 file ketiga ya. Namanya apa ini? Modul 1 bab 3 ya. Nah, nanti mulai dari sini nanti Mbak Vika ya, Mbak Vika saya minta untuk sekaligus mendampingi teman-teman membuka tahap demi tahap setting apa yang perlu dilakukan. Selanjutnya untuk menyingkat waktu Mbak Vika, takutnya nanti nggak selesai, saya persilahkan jenengan Mbak Vika aja langsung untuk ke modul 1 bab 3. Kita mulai setting akurat. Nah, silahkan Mbak Vika dilanjutkan. Saya stop share dulu. Ya, dengan Mbak Vika ya, teman-teman, saya memantau dari sini. Oke, untuk selanjutnya teman-teman bisa buka Accurate-nya dan teman-teman bisa langsung ke database-nya. Oke, Ya, tampilan seperti ini untuk yang awal. mungkin sebelum lanjut Mbak Vika, mohon nanti dari teman-teman ya, jangan menunggu Mbak Vika berhenti ya. Kalau ada masalah di setiap tahapan,
nanti mohon untuk langsung cut ya, langsung misalkan Mbak ini saya ketinggalan, Mbak ini yang tadi gimana, gitu ya. Karena ini berlanjut, berangkaian. Ketika ada satu titik kalian terlambat, nanti akan terlambat terus sampai ke belakang. Dan mengulanginya juga butuh waktu, gitu ya. Nanti juga Mbak Vika mungkin bertahap mengkonfirmasi dulu ke teman-teman, apakah siap lanjut atau belum. Silakan Mbak Vika, lanjut. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, kalau udah tampilan seperti ini, kita isikan untuk nama. Di sini kita adalah PT Surya Furniture. Level distribusinya kita isi dengan distributor. Lalu untuk bidang usahanya itu lainnya. Untuk telepon kita masukkan yang di sini. Tanggal mulai datanya kita isikan tanggal mulai atau tutup buku, yaitu 31 Desember 2018. Karena transaksi kita akan dimulai per tanggal 1 Januari 2019. Sebenarnya ada banyak, ada yang dari Februari, Januari, Maret, Februari, dan lain sebagainya. Di sini kita menggunakan periode dari Januari ke Desember. Alamatnya Kelapa Gading Utara. Kode posnya 14360. Oke, udah semuanya? Bentar, Mbak, belum. Bentar, Kak, bentar. Oke. Apa? Kenapa? Kenapa? Nomor telepon ya? Enggak, ikutin yang di sini aja. Iya, ikut yang di sini aja. Untuk profil perusahaan kan? Iya, ikutin yang di sini aja. Semuanya ikutin seperti yang di sini ya, karena ini profil perusahaan kita. Jadi kita semua ini sebagai akuntannya PT Surya Furniture. Jadi yang diisikan di sini adalah data-data dari PT Surya Furniture. Di modul 1 bab 3, nah data-datanya itu yang perlu diisikan. Ya, lanjut. Datanya dari sini. Oke, udah semuanya? Oke, kalau misalnya udah, kita klik lanjut. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dari fitur dasar sampai akun perkiraan. Kita lihat di modul, kalau di sini tuh udah ada informasi seputar umum, penjualan, pembelian, persediaan, dan lain sebagainya. Di sini jawablah pertanyaan berikut ini sesuai kondisi usaha Anda agar accurate dapat menyesuaikan fiturnya sesuai dengan kebutuhan usaha. Di sini jelaskan bahwa beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan SGD dalam bertransaksi dengan perusahaan.
Maka di sini menjawab pertanyaan, apakah perusahaan Anda bertransaksi dalam mata uang asing, kita centang. Aku cuma baca yang di sini kok. Aku cuma baca yang sini aja. Nih, apakah perusahaan Anda bertransaksi dalam... Mbak, permisi. Ya silakan. Mbak, Oke, maaf. Ya, gimana? Belum selesai Kak yang tadi. maaf Oh, belum selesai. Ya di back dulu. Nah, Masya Allah. Maaf. Mbak, ini punya saya kok gini ya, tampilannya cuma kayak gini. Suara aku kedengeran nggak? masuk. Oke. Punya Adelia itu gimana, Adelia? Iya Pak, tadi kan katanya untuk klik untuk buat database, terus yang keluar cuma kayak gini. Ini gimana ya Mbak? Bukan klik buat database, tapi itu kan udah ada yang warna biru. Itu yang Iya. itu diklik yang itu. Database-nya Jangan sudah buat masuk. database sendiri ya, karena kalau kalian buat database sendiri, nanti itu kita nggak bisa meriksa baik asisten atau dosen. Jadi kalian buat yang ada di Oke Mbak, makasih. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Kenapa kok ada ledakan? Ada mau ngidupin mic Pak. Kayaknya suara saya kurang terdengar. Oke ya. Ya, lanjut. Sudah bisa gabung semua? Sudah bisa selesaikan info perusahaan? Halo, siapa yang belum? Kalau sudah semua sudah gitu ya. Sudah Pak. Sudah. Saya belum Pak. Oke, diselesaikan dulu. Kalau sudah nanti lanjut. Oh ya, sambil menunggu, saya minta mulai besok tepat waktu hadirnya ya. Kalau enggak, nanti waktu kita enggak cukup. Jadi, Ya Pak, soalnya tadi karena kelas lain juga ya Pak. iya, ya enggak apa-apa karena tadi kan memang migrasi dari lab A ke lab IT. Yang di sini udah semua profil perusahaannya. Oh, belum. Masih nunggu yang offline ya Pak? Ya, enggak apa-apa. Mbak Vika, Ya Pak. kok akunnya pakai bukan punya saya itu? Jadi gini Pak, Oh ya. kemarin Terus? untuk pembagian kelasnya agar lebih mudah, jadi kita bagi. Oh. Di kelas saya kan mengasisteni 2 kelas, jadi untuk data kelas sebelumnya itu di akunnya Bapak, untuk di kelas ini pakai di Pak Ahim. Pak Ahim. Enggak apa-apa Pak Ahim. Udah izin juga kok Pak. Oh iya takutnya. Ya, oke. Udah selesai input profil perusahaannya? Oke, udah ya. Kalau udah, kita klik lanjut. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini untuk menjawab dari informasi umum, penjualan, dan lain sebagainya yang ada di perusahaan kita. Di sini, di bagian umum, diketahui bahwa beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan SGD dalam bertransaksi dengan perusahaan. Ini menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apakah perusahaan Anda bertransaksi dalam mata uang asing? Kita centang. Kalau udah, kita cari mata uangnya. Di sini dikatakan bahwa menggunakan SGD atau Singapura Dollar.
Seperti ini ya. Selanjutnya, perusahaan adalah pengusaha kena pajak yang memungut dan membayar PPN. Ini menjawab pertanyaan nomor 3. Apakah perusahaan Anda memungut dan membayarkan pajak pertambahan nilai? Ini kita centang juga. Lalu, aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Ini menjawab pertanyaan 2 terakhir dari bawah, yaitu apakah perusahaan Anda mencatat aset-aset perusahaan? Kita centang. Jadi untuk bagian fitur dasar yang dicentang ada 3. Pertanyaan kedua, ketiga, dan 6. Sudah semuanya? Oke, kalau udah kita lanjut. Selanjutnya di penjualan. Penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Di sini menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apakah perusahaan membuat surat penawaran harga kepada pelanggan? Sini kita centang. Lalu, retur penjualan sebagai pengurangan nilai piutang berlaku untuk barang yang rusak atau cacat. Di sini menjawab pertanyaan 3, yaitu apakah barang yang sudah dijual boleh dikembalikan oleh pelanggan dan mengurangi piutangnya? Ini kita centang. Selanjutnya, perusahaan menghitung dan membayar komisi salesman. Ini menjawab pertanyaan 3, yaitu apakah perusahaan Anda menghitung dan membayar komisi salesman? Ini kita centang. Selanjutnya, perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Menjawab pertanyaan 2 dari bawah, yaitu apakah perusahaan Anda mengirimkan barang melalui jasa pengiriman? Ini juga dicentang. Dan yang terakhir, perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Apakah perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan? Ini juga kita centang. Jadi yang di sini yang dicentang itu ada 5. Oke, kalau udah kita klik lanjut. Sudah semua? Sudah semua ya teman-teman? Oke. Selanjutnya di pembelian. Nah, di sini bagian gudang membuat permintaan barang atas barang yang ingin diajukan pembelian. Ini menjawab pertanyaan pertama. Saat pembelian barang, apakah membutuhkan surat permintaan barang ke bagian pembelian? Ini kita centang. Lalu bagian accounting membuat purchase order kepada pemasok yang terpilih. Ini menjawab pertanyaan nomor 2. Ini kita centang juga. Lalu dalam proses pembelian barang, proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain atau forwarder. Ini menjawab pertanyaan yang terakhir. Jadi di sini semua fiturnya kita centang. Kalau udah, kita lanjut. Nah, di sini gudang yang dimiliki perusahaan ada 2. Ini menjawab pertanyaan pertama, yaitu apakah perusahaan Anda memiliki lebih dari 1 gudang? Ini kita centang. Lalu, perusahaan memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang. Ini menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apakah perusahaan Anda mencatat pertanyaan 4, apakah perusahaan Anda memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang? Ini kita centang, yang pernyataannya nomor 4. Lalu yang terakhir, metode perhitungan nilai persediaan menggunakan FIFO. Ini kita ganti ke FIFO. Ya, jadi yang dicentang, Mbak. Jadi yang dicetak ada 2, yaitu pertanyaan pertama dan yang terakhir. Lalu untuk metodenya kita menggunakan FIFO. Udah semua ya? Kita lanjut. Nah, di sini akun perkiraan. Accurate membutuhkan akun perkiraan sebagai penampung nilai-nilai kas, pendapatan, dan akun-akun lainnya. Karena kita di sini sudah mempunyai akun perkiraan yang tadi dikirimkan di grup WA, maka di sini untuk pertanyaan apakah Anda ingin accurate, otomatis membuat daftar akun perkiraan, ini kita centangnya kita hapuskan aja. Sudah Oke, semua? kalau sudah semua, ini bisa kita klik selesai. Bentar, jangan selesai dulu, dipastikan dulu yang lain. Sudah semua? Udah ya, ini udah.
tanggal. Yang lain ada masalah nggak? Udah semuanya? Udah sama ya? Oke, berarti kalau tidak ada masalah bisa dilanjut ya, teman-teman ya. Lanjut, selesai. Oke, kalau udah kita klik selesai. Nah, kalau udah selesai tampilan bakal seperti ini. Ini tuh iklan, jadi kita klik tidak perlu ditampilkan lagi karena kalau nggak diklik ini bakal muncul terus. Lalu kita tutup. Oke, kalau udah kita harus melengkapi data perusahaan kita. Nah, di sini yang kita isi adalah bagian dari 2 sampai 5, yaitu akun perkiraan, pemasok, pelanggan, barang, dan jasa. Di sini teman-teman udah download file Excel yang ada di WA? Udah download semua? Oke. Oh Yang ya, online udah. mungkin sebelumnya untuk download kalau bisa untuk file-file yang tadi di-download dari modul sampai apapun nanti termasuk Excel kalau bisa di folder sendiri atas nama kalian ya. Takutnya nanti ketuker karena komputer khususnya yang menggunakan komputer lab itu dipakai juga oleh teman-teman kalian sebelumnya. Jadi bisa ketukar. Jadi gitu ya. Supaya impor akunnya bisa tepat itu file kalian. Ya, silakan lanjut tahap 2, Mbak Ika. Oke, begitu ya teman-teman. Ya. Bentar ya Pak, masih ada yang masalah. Oke, ya. Oke, lanjut ya. Kita ke yang bagian akun perkiraan. Di sini kita nggak buat akun perkiraan, kita langsung ke impor akun. Klik impor akun. Oke, di sini kita akan mengunggah file. File yang diunggah yaitu dalam bentuk Microsoft Excel. Di sini teman-teman harus ingat karena nanti ketika kalian ujian, itu kan ujiannya hanya sekali, dan ujiannya itu dari awal, dari tahap masukin profil perusahaan, menjawab pertanyaan, dan mengunggah file. Jadi di sini teman-teman harus mengingat bahwa untuk accurate,
File yang dapat diimpor adalah file dalam bentuk Excel. Dan di sini Accurate hanya akan dapat membaca type akun yang ada di sini. Oke, kalau udah kita klik icon file yang ada di sini. Lalu kita masukkan yang daftar akun. Yang daftar akun. Yang daftar akun ya. Yang nomor 1 daftar akun. Lalu kita upload. Sini kita upload. Oke. Kalau udah di-upload, kita klik unggah. Ini kita lanjutkan aja, nggak usah diisi apa-apa. Lalu yang untuk konfirmasi impor data, yang bagian lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database, ini jangan lupa dicentang. Iya. Itu berita, kan di atas ada berita tuh. Itu X saja, exit aja. Yang nomor 2 ya? Hah? Iya, lanjutkan. Jadi kan tadi dalam impor, terus ada pemetaan kolom data, ini nggak usah dirubah apa-apa, langsung klik lanjut, langsung lanjut aja. Langsung dilanjutkan. Nah, untuk bagian konfirmasi impor data, selalu pastikan bahwa lakukan update data jika sudah data yang sama pada database ini dicentang, karena takutnya ketika nanti kita akan bertransaksi, Accurate tidak akan otomatis melakukan update data. Takutnya saldonya nanti akan berbeda. Ada yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan nggak? Yang mana? Yang mana? Ini dilanjutkan aja, nggak usah diisi apa-apa. Langsung dilanjutkan. Lalu yang konfirmasi impor data ini dicentang. Oke, ya? Nggak dirubah apa-apa, itu langsung lanjutkan. Yang konfirmasi impor data, ini pastikan dicentang, lakukan update, karena kalau enggak, saat transaksi tidak akan otomatis terupdate datanya. Oke, udah semuanya? Udah, Mbak. Ya. Nggak bisa, kenapa? Pakai Weaverse nggak bisa ya? Kamu nggak pakai laptop ya? Siapa? Dia nggak tahu. Siapa namanya? Pakai apa? Mau pakai laptop nggak? Mau pakai laptop? Yuk, gimana masalahnya, Pak? Ade?
Bentar ya Pak. Ya, lanjut dulu. Dibetulkan dulu. Oke, udah Pak. Oke, kalau udah, Baik, sudah lanjut. kita klik lanjutkan. Ditunggu aja, emang kadang agak lama. Ya, oh iya, mungkin ini ya teman-teman. Jadi kadang ada gagal, kadang berhasil. Gagal itu kadang juga karena faktor server atau faktor jaringan yang tidak benar, tidak bagus. Jadi nanti diulang saja sampai berhasil semua. Nah, Ada datanya yang gagal nggak? ya, sambil menunggu yang lain, jadi impor data untuk akun itu total ada 73 data. Nah, jika nanti benar atau jika nanti semuanya bisa terimpor dengan baik, maka tertulis seperti tampilan di layar itu. Jadi 73 data berhasil diproses. Namun kalau nanti ada yang belum, sebagian ada yang belum berhasil atau gagal, nanti diulang saja.
Ada dua cara mengulangnya. Kalian download data yang gagal, kemudian diimpor ulang hanya data yang gagal saja melalui persiapan data perusahaan tadi, atau kalian upload ulang data dari dari Excel awal itu, nah, data akun. Nanti akan terdetek berapa yang gagal. Nah, kalau ya karena kita sudah mencentang tadi untuk duplikasi ya, jadi tidak memungkinkan nanti kalau ada sudah database ada nomor rekening atau akun yang sudah berhasil diimpor, itu tidak mungkin lagi nanti ketumpuk atau ketimpa data baru. Jadi otomatis nanti kalau yang sudah berhasil tidak mungkin akan ada double. Jadi gitu. Jadi tetap diulang saja kalau memang ada yang gagal. Kayaknya sudah clear semua, Mbak. Belum, Pak. Ada satu yang datanya gagal. Oh, Data barang. oh data barangnya. Iya. Ceknya di mana ya, Pak? Nanti coba dicek itunya, apa namanya, yang di perincian apa? Barangnya itu bisa lewat aktivitas enggak? Dari sana nanti kelihatan tidak, atau akun? Aktivitas cuman ngelihat kita udah impor apa gitu, Pak. Oh ya. Nah, coba di akun perkiraannya. Oh, enggak ada ya. Itu yang belum aktif, belum berhasil, enggak kelihatan. Apa diulang? Tadi apa yang gagal? Barang diterima. Apa ya itu? Diulang saja, Mbak. Diulang Udah saja. Pak, udah diulang kan Pak, datanya diunduh gitu, terus masih gagal, belum bisa ke-upload. Yang pertama itu gagal berapa? Kemudian yang terakhir? Gagal 1. Terus di-upload ulang gagal berapa? Nggak ada yang berhasil sama sekali, jadi masih itu juga. Oh. Saya nggak bisa buka dari sini masalahnya.
Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Nanti patch ya, Mbak ya? Udah Pak, ntar mungkin yang masalah itu ditanyain ke Miss Fitri lagi Pak, soalnya nggak nemu caranya gimana Pak. Untuk ininya, untuk ngecek yang tadi. Iya, soalnya kalau dicek dari data perusahaan, Itu sudah. yang di preferensi, terus lihat akun perkiraannya dia, barang terkirim tuh udah ada Pak. Oh. Coba kamu buka ini, bagian pengaturan, preferensi. Nih, ulang ya. Bagian pengaturan, terus preferensi, terus bagian akun perkiraan. Sama nggak? Sebenarnya kalau dilihat dari data yang akun perkiraan, dia punya itu udah lengkap, Pak. Kan tadi yang nggak bisa yang gagal itu barang terkirim. Sementara dia punya di barang terkirim udah ada sih, Pak. Oh, aku berarti coba lanjut dulu aja. Nanti. Iya, nanti mungkin saya tanyakan ke Miss Fitri. Kayaknya masalahnya itu. Oke, kalau misalnya udah, yang bagian impor akun di exit aja. Pastiin setiap kita habis transaksi atau kita buka fitur-fitur baru,
Kalau udah selesai di exit karena takutnya datanya itu belum kesimpan. Jadi kita exit aja. Selanjutnya itu kita akan impor pemasok. Impor pemasok ya. Sama seperti tadi caranya. Kita klik impor pemasok. Lalu kita di sini pilih filenya. Tinggalan ya. Ya. Apa? Keluar sendiri. Loh, kok keluar sendiri? Dari Zoom apa dari Oh, keluar dari Zoom. Ini sudah saya admit. Oke, kita Enggak. selanjutnya Nanti tadi siapa yang gagal dicek ya, ditandain nanti. Iya, Siapa yang udah, gagal? Pak. Oke. Oke, kalau misalnya udah, kita lanjut impor pemasok, klik impor pemasok. Selanjutnya kita pilih file seperti tadi, caranya sama. Yang data 2, daftar pemasok. Udah? Iya, daftar pemasok. Kalau udah, kita upload. Oke, kita klik unggah. Ininya nggak usah dirubah-rubah, biarin aja. Yang untuk pemetaan kolom data, kita klik lanjutkan. Jangan lupa untuk konfirmasi impor datanya yang melakukan update di Centang. Oke, di sini kita lanjutkan. Mbak, kok punya saya 0 data berhasil diproses? Coba Diulang aja. ulang lagi. Oh ya, Pak. Biasanya jaringannya mungkin. Kalau Excel-nya tadi hasil download dari situ kan? Hasil download kamu toh, benar? Iya, Pak. Nah, Daftar pemasok ya. Sini ada yang gagal enggak? Ini mau dilanjutkan seperti silabus atau ngikutin kelas tadi aja, Pak? dilanjutkan aja enggak apa-apa. Kita Soalnya juga bentar lagi udah 10:30. Ada, abis ini ada yang kelas lagi nggak? Jam berapa? jam 11 toh biasanya. Oh iya, jam 11. Nanti coba dilanjut aja. Kemudian ini apa namanya, nggak apa-apa untuk melihat proses selanjutnya ada masalah nggak. Gimana yang tadi datanya tidak berhasil diupload? Masih muter, Mbak. Oh iya, oke. 6 data gagal diproses. Oh, berarti memang sinyalnya. Coba bisa share screen nggak? Ya, Bisa Bentar, di-share. Mbak. Dicoba lagi aja, Mbak. Oke, kalau nggak bisa share screen aja, coba kita lihat salahnya di mana. Atau kamu, kan itu kalau gagal pasti ada unduh data gagal, itu dilihat keterangannya apa. Baru 1 data berhasil diproses, Mbak. Coba dilihat data yang gagal itu kenapa. Atau kamu Bentar, share screen aja. Soalnya dari HP, Mbak. Bentar-bentar. Oh ya, oke. oh itu masalahnya.
Bentar Mbak ya. Iya, Saya join dulu. oke. Akuratnya pakai HP. Akuratnya pakai laptop Pak. Oh ya sudah. Zoom-nya pakai HP. Ya ya. Oke. Bentar Pak ya. Ya. Nanti kalau memang ini ya sampai di sini aja enggak apa-apa, Mbak. Iya, Pak. Tadi juga sampai pemasok ya. Iya, Pak. Ya. Mudah-mudahan besok bisa ngejar untuk ketinggalannya. Karena memang kalau online ini apa namanya masalah memang. Jaringan juga di lab pengaruh ya. Ya, ini di lab IT ada beberapa komputer yang nggak bisa, Pak. Soalnya dari BSI-nya sendiri, jaringannya lagi gangguan, Pak. Iya. Kadang juga bandwidth-nya kurang. Izin share screen ya Pak ya. Ya silakan. Bentar dijadiin itu dulu, pause dulu. Siapa tadi namanya? Oh, Virus ya? Iya Mbak. Nah, coba di-share, Virus. Masih disable Mbak. Sudah jadi co-host ya? Bentar. Udah. Coba diunduh yang data gagal. Udah diunduh? Sudah Mbak. Oke, coba yang Excel-nya dibuka, yang tadi kamu unduh dibuka. Belum File. kelihatan Mbak ya? Udah Belum. share screen soalnya. Belum. Bentar di stop share. Itu Mbak. Kelihatan nggak Mbak? Sudah ada data lain. Oh alah. Sudah Oke, coba di unshare screen. Oke. balik. Coba dicek bisa tuh balik data yang. Coba kamu ke bagian pembelian. Lihat pemasoknya. Iya Mbak. Terus ke pemasok. Ke bagian kategori pemasok. Iya Mbak. Nggak bisa. Log Bentar. aktivitas kayaknya, Mbak. Masuk ke log aktivitas bukan? Coba lihat yang di log aktivitas. Ini di bagian perusahaan. Kamu klik bagian perusahaan. Iya Mbak. Lalu yang log aktivitas. Iya. Udah? Udah Mbak. Nah, coba kamu lihat di sini yang bagian pemasok ada Ona Furniture nggak? Pemasok. Jadi di sini kan pemasoknya kita ada 6. Ada Ona Furniture, ada Sentra Furniture, terus ada Indah Jaya, Mulia Abadi, sama pemasok umum. Ada 6. Kamu Ada punya Ona, ada Ona, Sentra, Indah, Mulia, sama pemasok umum. Pemasok umum. Iya ada.
Ada, ya udah. Kalau berarti misalnya di benar. situ udah ada semua, berarti datamu udah aman. Soalnya tadi di Excel-nya bilang fakturnya itu udah sama. Jadi kalau accurate ini nggak bisa ngebaca 2 kali. Jadi kalau misalnya datanya gagal, terus kamu impor lagi, itu sebenarnya accurate udah masukin datanya. Cuman nanti jadinya kayak gitu, ada tulisan di Excel-nya kalau udah tercatat sih nomor fakturnya. Jadi mungkin sebagai tambahan Mas Virus dan teman-teman, jadi tadi kan di pengaturan sebelumnya kita sudah mencentang apa namanya, mencentang ini Lakukan apa update. namanya, lakukan update. Nah di poin itu ada keterangan bahwa yang data-data yang sudah ada otomatis tidak akan tertimpa dengan data baru yang sama. Nah jadi kalau ada data baru yang sama, otomatis tidak akan bisa diimpor ke situ karena data tersebut sudah ada. Jadi kurang lebih tadi seperti itu kalau kita baca hasil Excel-nya. Nah, jadi sudah pertama kali kamu impor sudah berhasil mengenai data itu. Kemudian kamu impor ulang lagi. Nah, data yang sama seperti misalkan PT Indah Jaya dengan faktur sekian-sekian, maka ketika diimpor terkait faktur Indah Jaya tadi itu otomatis tidak akan masuk lagi, otomatis gagal. Gitu. Jadi yang gagal itu bukan karena kesalahan ini impor, tetapi karena data tersebut sudah ada sehingga tidak perlu diimpor. Intinya itu. Bisa diterima nggih? Bisa dipahami teman-teman ya? Berarti nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, sudah aman. Tadi datanya udah sama kan si pemasoknya sama yang di Zoom? Ada semua kan? Ada semua, Mbak. Tapi beda kayak yang di Mbaknya tadi. Oh iya nggak apa-apa. Soalnya kan kenapa penempatannya beda? Ini kan tadi sekali ngupload, jadi kan dia langsung retetan karena kamu berkali-kali. Mungkin data yang tadi update lagi, update lagi, update lagi, makanya bentukannya beda. Nggak apa-apa. Oke. Masuk ke pelanggan Pak terakhir. Kita cukupkan sampai pemasok dulu biar seragam dengan yang lain. Karena kebetulan kita juga sudah jam 10.35. Nanti untuk persiapan kelas lain, takutnya lab ini juga dipakai oleh kelas lain. Kemudian mahasiswa juga perlu nanti ada kuliah lain juga. Ya, silakan di close saja. Jangan lupa logout ya. Karena kalau tidak logout itu nanti akan tubrukan, bentrokan dengan aktivitas lainnya. Monggo, Mbak. Ini kelasnya udah selesai, akhiratnya bisa kalian logout aja. Jangan langsung di exit ya, tapi harus di logout. Takutnya nanti kalau kalian buka lagi, itu masih kebaca datanya. Akhiratnya masih kebuka. Jadi harus di logout. Ya ini logout ini. Ditutup dulu ini. Keluar. Oke. Ya, logout, kemudian baru di shutdown komputer. Baru keluar dari Accurate, shutdown. Pak, untuk perekaman Zoom-nya ini nanti di-share di grup ya. Oh ya, siap. Ya. Baik, sambil menunggu menutup komputernya, kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan nanti lakukan proses penutupan secara benar seperti Mbak Vika ya, Mbak Vika instruksikan tadi karena ini terkait dengan nanti ketika kalian akan membuka Accurate lagi di minggu depan ya. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.